الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Ini menjawab kegelisahan kita. Jadi gimana nih? Yang ibadah masuk neraka juga, yang nggak ibadah bisa masuk surga. Nah, ada sebuah kisah di kitab Minahus Saniyah juga, yang pengajian bapak-bapak. Ada dua sosok, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki ini kaya, sangat kaya, hidup berkecukupan, bergelimangan harta. Ibadahnya mah biasa aja, ibadahnya biasa. Nah, satu lagi sisi ada seorang wanita, rajin ibadah, tapi miskin. Harta satu-satunya yang dia miliki itu yang jadi kebanggaan dia hanya tempayan buat air. Hanya itu aja dia punya. Jadi kalau lihat rumahnya, yang di rumahnya ini apa barang yang mewah? Cuman itu doang, gentong itu doang. Nah, kenapa? Karena di gentong itu dia pakai untuk nampung air dan dia pakai untuk wudu. Nah, untuk wudu. Ibadahnya rajin. Baik yang mengerjakan yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan, baik siang, malam, puasa, wah rajin pokoknya ibadahnya. Sementara satu sisi kehidupan yang lain, seorang laki-laki tersebut hidupnya jauh bertolak belakang dibanding perempuan tadi, bergelimangan harta. Kalau ibadahnya biasa, standar, biasa, standar. Nah, singkat cerita, ternyata laki-laki ini masuk surga, yang perempuan ini masuk neraka. Nah, ada satu kisah, satu kejadian, ada seseorang yang lewat depan rumahnya, orang itu ngambil air di gentong. Terus timbul perasaan di hatinya dia, wah, habis. Nanti saya pakai buat wudu, buat sholat, pakai yang mana nih? Itu saja perasaan dia, di hatinya dia kehilangan sesuatu benda, menyebabkannya dia masuk neraka. Nah, disitulah apa makna daripada juhud. Juhud itu bukan berarti hidup itu berkaitan dengan kebendaan, bukan, tapi berkaitan dengan hati. Sehingga orang miskin pun belum tentu bisa juhud. Orang kaya pun bukan berarti dia nggak bisa juhud. Nah, juhud itu adalah nggak pernah sedikit pun tersentuh hatinya apabila dia kehilangan barang, hatinya tuh bergeser, bergerak. Nah, perempuan tadi yang rajin ibadah, cuman air doang itu. Dan airnya itu pun dia khawatirkan takut nggak kepake karena dipakai buat ibadah, bukan dipakai buat lain-lain. Ya, air dipakai. Nanti saya buat wudu nih, pakai yang mana nih air nih? Segitu aja tuh keretakan di hatinya dia, itu menyebabkan dia masuk neraka. Nah, satu sisi yang laki-laki tadi, dia hidupnya biasa, tapi ketika dia mempunyai harta yang bergelimpangan, sedikit pun hatinya nggak berubah dengan harta yang dia miliki. Hartanya bertambah, biasa aja. Hartanya hilang, biasa aja. Nggak sedikit pun hatinya ini kecoel karena bermasalahan di harta bendanya. Nah, itu juhud. Gitu loh. Nah, juhud yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada Muhammad Abdullah bin Nuh dan kepada guru kita Abi. Nah, juhud itu yang begitu. Jadi bukan arti juhud itu hidup dalam keadaan seadanya, terus baju compang-camping, terus lusuh, kumel, bau. Enggak. Juhud itu artinya hidup serba ada, serba berkecukupan, serba punya, tapi itu nggak ngaruh terhadap benda yang kita miliki. Ada sedikit baju baru, di kita itu hati naik, sombong. Terus punya baju, terus kesenggol sama orang, sobek. Ya, nggak ada tuh begitu tuh. Nah, itu juhud tuh. Nah, kalau itu sudah dimiliki, insya Allah pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena tidak pernah menempatkan sesuatu harta itu di dalam hatinya dia. Hartanya taruh di kantong gitu. Ketika di kantong, dia jatuh, uangnya hilang. Udah hilang. Ketika dia punya kendaraan, kendaraannya di jalan keserempet, ya udah selesai gitu. Nggak sampai 7 hari 7 malam di pojokan merenung gitu, nangis sampai kurus, pucat, sampai sedemikiannya. Nggak begitu. Nah,
sifat juhud ini adalah bagian daripada permasalahan hati yang harus semuanya dipahami. Karena semuanya berkaitan dengan hati. Penyakit hati, sombong. Nah, sombong sedikit saja punya kelebihan, ngerasa beda sama yang lain. Sedikit saja puasa, saya puasa sunnah, dia enggak. Ngerasa saya lebih baik dari dia gitu. Saya taraweh, dia enggak. Ada perasaan sedikit, saya lebih baik dari dia. Itu tuh sudah sombong gitu. Jadi artinya ibadahnya yang telah dia lakukan itu nggak ada apa-apanya jadinya, gitu loh. Yang kedua adalah sifat ujub, merasa berbangga diri, berbangga terhadap diri cantik, gagah, tinggi, semampai, muda, glowing, segala macam. Ujub terhadap apa yang ada dirinya dia, dan ujub apa yang ada di orang sekelilingnya dia. Mengujubkan harta bendanya, mengujubkan keturunan anaknya, dibangga-banggain ke orang lain. Nah, itu ujub itu penyakit hati itu yang jadi masalah. Yang penyakit berikutnya lagi adalah hasad, hasud. Nggak boleh ngeliat orang sedikit ada 1 senti aja lebih dari dia, nggak boleh. Kalau bahasa kita julid. Nggak boleh punya orang, lihat tetangga sebelah, wah, beli kulkas. Wah, 2 pintu kulkasnya. Udah nggak tenang, resah. Itu semua tuh penyakit hati itu. Nah, kita ini kembali kepada Allah adalah harus dalam keadaan hati yang benar-benar bersih. Penyakit hati, nah iri, dengki, nah itu semua ada penyakit hati. Nah, ketika seseorang perempuan tadi itu yang bermasalah di mananya? Di hatinya. Keretok di hatinya, dia ada perasaan kehilangan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya dia, itu yang jadi masalah. Nah, bukan berarti kita cuek-cuek aja. Mobil mana? Hilang. Bayarin aja. Enggak gitu. Enggak begitu. Oh, kok hilang? Tetap harus lapor polisi. Bikin laporan ke polisi. Kalau misalnya diasuransikan, diurus asuransinya. Itu tetap harus ada, tapi bukan berarti hilang. Langsung tuh pucet pasti, terus pingsan, asam lambung naik, terus koma 7 hari 7 malam gak sadarkan diri. Jadi juhud itu bukan arti juga cuek, masa bodoh, enggak. Tapi ketika mendengar suatu kejadian, langsung hati itu nggak bergetar, nggak bergemuruh, nggak goncang gitu. Nah, itu juhud. Nah, kalau itu sudah bisa, itu dunia datang tanpa diundang pun dia sengaja nyamperin gitu. Nyamperin, pengen sama kita, pengen. Kenapa? Dunia semakin kita cuek, semakin dikejar. Semakin kita cuek, semakin dikejar. Nah, ketika, coba lihat deh orang-orang yang juhud. Justru ketika dia menanamkan pada dirinya juhud itulah, maka disitulah mulai bergelimpangan hartanya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Datang terus sampai nggak ketahan, sampai nggak ketampung. Kenapa? Dunia merasa kalau ada pada orang ini aman, nggak akan dipergunakan macam-macam. Nah, terus kembali lagi ke sini, kekhawatiran kita, wah kalau gitu ngeri juga nih, yang tiap hari ibadah saja masih rentan bisa masuk neraka, gitu ya. Harusnya apalagi yang nggak ibadah, gitu. Para ulama berkata, aksaru, kebanyakan, man yuhsya, orang yang khawatir alaihi, atas dirinya, su'ul khotimah, yang terjadi pada dirinya su'ul khotimah, wal'idzubillah. 1 adalah al-mutahawinu bis sholah, orang yang melalaikan sholat. Nah, pasti gelisah tuh. Ini orang-orang yang gelisah, nanti saya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, sebelum itu terjadi, tanda-tandanya orang yang akan resah dengan kondisi dia nanti akhirnya su'ul khotimah, diantaranya adalah orang yang melalaikan sholat. Nah, orang yang melalaikan sholat pasti udah goncang. Karena amal yang pertama dihisab adalah sholat. Yang kedua, pecandu, miras, alkohol. Ini anak-anak generasi kita nih, karena nggak enak teman sepergaulannya, nggak enak lagi nongkrong gitu, karena ada perasaan kayaknya nggak kompak deh kalau nggak gitu.
Ya nggak apa-apa deh, cuman segelas kecil aja nyobain dikit nggak apa-apa, nggak bakalan mabok kok. Udah dikasih cicipin tuh sambil oe. Besok mulai itu perasaan kayak ada rasa-rasa beda ya gitu ya. Beda itu. Coba udah tanpa disuruh pun dia mencari sendiri tuh. Ini di mana nih yang jualan nih? Anak sekarang dia googling lah, dia cari COD-an segala macem. Ketemu tuh minuman yang dia coba kemarin. Akhirnya tanpa sepengetahuan temennya udah dia malah ketagihan minuman seperti itu. Nah, di antara orang yang termasuk khawatir kondisi dia nanti di akhir hidupnya dia adalah orang yang pecandu minuman keras dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini durhaka terhadap orang tua. Nauzubillah min dzalik. Orang yang selalu menzolimi sesama muslim. Karena jabatan, pangkat, perintah dari atasan harus seperti itu dilakukan. Yang dilakukan itu adalah menyakiti, menjolimi sesama muslim. Jangan sangka resah tuh dia tuh. Udah membunuh 6 orang muslim yang tak bernyawa, disiksa dulu. Jangan sangka dia aman hidupnya. Itu resah, jiwanya resah itu. Lihat, kalau kelihatan mukanya terang-terang itu jiwanya resah itu, ditakuti dan dihantui perasaan bersalah. Dan terlebih kalau sudah mengingat kematian, udah pasti dia akan kebayang tuh muka-muka orang yang dia siksa ketika itu. Nggak akan selamat orang seperti itu, berbuat zolim. Ya, jadi berbuat sampai dikatakan if al masyi'ta fa innaka maitun. Terserahlah, buat terserah lu dah. Toh bakalan mati. Ya, sampai seperti itu dikatakan. If al masyi'ta fa innaka maitun. Berbuatlah sesuka hatimu, toh kamu juga akan mati. Berbuatlah sesukamu mumpung sedang menjabat, mumpung mempunyai kekuasaan, mumpung mempunyai power, mumpung punya uang, silakan. Toh juga bakalan sakit, bakalan mati. Gitu. Begitu juga orang-orang yang tiada hentinya berbuat dosa besar. Dosa-dosa besar, terus dia lakukan dosa-dosa besar, wal mubiqat, dan dosa-dosa yang membinasakan. Dan orang-orang yang tidak pernah bertobat dari semua perbuatan yang tadi kita sebutkan di atas. Dia nggak pernah mau bertobat dan dianggap ini kan bagian daripada tugas saya, ini kan bagian daripada prosedur pekerjaan, dan dia kekeh nggak mau tobat. Udah yang begitu tuh habis nanti disiksa di api neraka karena dia mempertahankan prosedur pekerjaan, lebih mementingkan perintah atasan dibanding perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati dia sombong, enggan untuk meminta maaf sehingga nggak akan tobat. Nah, karena dia nggak mau tobat dari perbuatan yang tadi disebutkan di atas itu, makanya sudah pasti orang itu akan su'ul khotimah. Karena udah kasih kesempatan terakhir. Nggak, ya bisa saja orang khilaf, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berzina, mabok, membunuh sesama muslim. Bisa saja terjadi. Tapi ada kesempatan terakhir apa? Tobat. Nah, tobat ini adalah kesempatan terakhir dia memohon ampun kepada Allah. Kalau dia nggak mau tobat juga, nggak mau ngakui, ya sudah pasti itu orang akan su'ul khotimah. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih yang lebih buruk, karena mereka semua mendustakan, membohong, tidak percaya bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayat Allah itu sama mereka dibuat bahan olok-olokan. Terjadi diperolok. Hijab bukan bagian daripada syariat Islam, itu kan hanya budaya. Terus dibuat mainan sama dia, dibuat permainan, dibuat olok-olok. Ya banyaklah yang bisa kita lihat di keseharian sekarang kita ini terjadi di zaman kita. Maka selayaknya lah lil muslim, bagi orang muslim, ayyarju, selalu memohon dan berharap jangan sampai direnggut dari kita ini adalah nikmat Islam min ba'di, setelah diberikan kenikmatan beragama Islam bagi kita semua semenjak awal kita diciptakan sampai lahir sampai sekarang. Nikmat yang paling besar kita terima selama hidup kita ini adalah bukan yang lain, bukan apa-apa, nikmat kita Islam. Itu udah paling bukan nikmat dapat harta warisan yang berlimpah sekian banyak, nggak ada gunanya. Ketika sudah di akhirat nanti apa yang sangat kita butuhkan
Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan muslim dan terus muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Itu nikmat yang harus kita terus berharap sama Allah. Jangan sampai nikmat itu dicabut. Karena Allah bisa kapan saja dicabut-cabutin tuh nikmat. Kita sudah merasakan, sudah paham, sudah ngerti. Berapa banyak tuh orang-orang yang murtad muslim karena pasangannya berubah menjadi murtad. Nggak lama mulai sadar, muslim lagi. Banyak yang begitu. Ada yang sadar, ada yang enggak. Terus saja sampai dia memperlihatkan kepada dunia, nih lihat, beda pasangan, beda keyakinan pun tetap harmonis sampai akhir tua, sampai punya anak. Dia pertahankan itu sampai sekarang. Dia nggak tahu di akhiratnya dia akan diminta pertanggungjawaban itu. Nah, makanya di sini dikatakan yan bagi lil muslim, sepatut dan selayaknya bagi seorang muslim untuk selalu memohon berharap kepada Allah supaya jangan dicabut nikmat Islam yang sudah pernah kita rasakan dan bahkan pernah kita rasakan dari kecil sampai sekarang.